Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulidan Tikri dari Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan membahas soal UTS kimia. Saya langsung saja ke nomor 1. Bagaimana prinsip kerja destilasi dan sebutkan industri kimia yang melakukan proses destilasi. Prinsip kerja proses destilasi. Prinsip kerja ini terjadi pemisahan didasarkan pada gejala bawah. Campuran cair ada dalam uap. Ada dalam keadaan seimbang dengan uapnya. Terus saya juga akan menggambarkan skema proses destilasinya. Yang di bawah ini cairan. Ini cairan. Cairan 1. Terus yang atas ini uap. Uap ke bawah menjadi cairan. Cairan 2. Terus tadi dan sebutkan industri kimia yang menggunakan destilasi. Industri kimia yang menggunakan proses destilasi adalah minyak bumi dan minyak wangi. Terus lanjut ke soal nomor 2. Sebagian industri kimia menggunakan katalis dalam proses produksinya. Jelaskan bagaimana peran katalis dalam proses produksi serta efisiensi industri. Peran katalis sini nomor 2. Peran katalis dalam industri kimia. Peran katalis itu untuk meningkatkan laju reaksi. Namun katalisnya sendiri secara kimiawi tidak berubah pada reaksi akhir.
Terus pengaruh efisiensinya terhadap industri itu ada cara alternatifnya. Ada cara alternatif untuk tercapai efisiensi. Ada cara alternatif untuk tercapainya efisiensi itu adalah dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Terus lanjut ke soal nomor 3. Jelaskan prinsip dasar absorpsi pada industri kimia serta sebutkan proses industri kimia yang menggunakan absorpsi. Prinsip absorpsi itu adalah memanfaatkan besarnya molekul-molekul gas, pada larutan tertentu. Dan dapat dilakukan pada gas atau cairan yang relatif berkonsentrasi rendah maupun yang berkonsentrasi tinggi. Berkonsentrasi rendah maupun yang tinggi. Contoh proses industri kimia yang menggunakan absorpsi adalah industri pembuatan asam nitrat, terus industri penjernihan air, Lanjut ke soal yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan saponifikasi pada pembuatan sabun? Saponifikasi adalah reaksi hidrolisis asam lemah. Asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat. Seperti NaOH atau KOH. Ini akan menghasilkan
sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak ini, dari asam atau dari asam lemak, ini salah, dari asam lemak atau minyak tadi. Terus soal terakhir yang soal nomor 5, deterjen mengandung beberapa senyawa, diantaranya ASP dan senyawa fosfat. Jelaskan pengaruh senyawa tersebut terhadap lingkungan serta dampaknya. Senyawa, jelaskan mengandung beras. Jelaskan pengaruh senyawa tersebut terhadap lingkungan serta dampaknya. Senyawa ini mempunyai efek buruk terhadap lingkungan. Mempunyai efek buruk terhadap lingkungan. Karena senyawa ini sulit untuk diuraikan. Oleh mikroorganisme. Terus dampaknya akan mengancam stabilitas lingkungan hidup. Stabilitas lingkungan hidup ini diantaranya kayak yang paling terancam itu lingkungan sungai. Biasanya akan tumbuh banyak tumbuhan itu eceng gondok. Dari efek senyawa ini itu akan merusak lingkungan, terutama lingkungan perairan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.